Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian itu tidak pernah memilih siapa kita. Ia tidak menunggu kesiapan. Ia datang tanpa diundang, masuk tanpa permisi, dan mengetuk pintu hidup dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Ada yang datang dengan kehilangan, ada yang datang dengan kekayaan, ada pula yang datang dengan kehormatan yang menipu. Apapun bentuknya, semuanya adalah bahasa cinta dari Allah agar kita kembali mengenali arah. Banyak dari kita tersenyum di hadapan orang lain, padahal di dalam dada ada sesuatu yang terasa berat. Kita terlihat sibuk, bersemangat mengejar banyak hal, tetapi hati terasa kosong. Dan seringkali, tanpa kita sadari, semua yang sedang kita jalani adalah ujian dari Allah. Banyak orang mengira ujian hanya berarti penderitaan. Mereka hanya melihat ujian dalam bentuk kehilangan, kemiskinan, penyakit, dan kesedihan. Padahal ada ujian yang jauh lebih berbahaya. Ujian yang datang dengan senyuman, dengan keberhasilan, dengan kemudahan yang terasa manis di awal tetapi mampu melumpuhkan jiwa tanpa disadari. Ujian yang membuat manusia jauh dari Tuhannya tanpa merasa bersalah. Hari ini kita akan merenungi 3 jenis ujian dari Allah. 3 pintu yang setiap manusia pasti lewati. Dan hati-hatilah, sebab jika engkau sudah sampai pada ujian yang ketiga, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Ujian pertama, kesenangan yang menipu. Pernahkah engkau merasakan hidup begitu lapang? Segalanya berjalan mudah, rizki mengalir tanpa henti, orang-orang menghormatimu, doa-doamu cepat terkabul, dan engkau merasa semua ini memang seharusnya terjadi. Aku pantas mendapatkannya, katamu dalam hati. Itulah saat yang paling berbahaya. Di balik kenyamanan, ada ujian yang lembut tapi mematikan. Engkau diuji bukan dengan penderitaan, melainkan dengan kemudahan. Ujian kesenangan adalah racun yang manis. Engkau meminumnya sedikit demi sedikit, rasanya nikmat, tetapi perlahan ia membunuh kesadaranmu. Tanpa terasa, engkau mulai menganggap semua karena kerja kerasmu, karena kecerdasanmu, karena kehebatanmu, padahal setiap napas pun bukan milikmu. Lihatlah di sekelilingmu, betapa banyak orang yang hancur bukan karena kesusahan, tetapi karena kenikmatan yang membuat mereka lalai. Allah tidak mengambil apapun dari mereka, tetapi menunggu apakah mereka masih mengakui bahwa semuanya berasal darinya. Sebagian berhenti bersyukur, sebagian berhenti tunduk, sebagian berhenti merasa butuh. Dan di titik itulah manusia gagal, meski dunia menganggapnya berhasil. Seseorang pernah berkata, "Aku kaya karena kerja keras, aku dihormati karena aku berbeda." Ucapan itu terdengar biasa, tetapi sesungguhnya ia telah menutup pintu syukur. Beberapa waktu kemudian, semuanya hilang. Harta, kesehatan, keluarga, kedamaian. Dan barulah ia sadar bahwa semua nikmat itu dulu adalah ujian yang tak pernah ia kenali. Berhati-hatilah ketika hidup terasa mudah. Berhati-hatilah ketika doa cepat terkabul dan jalan terasa lapang. Bukan berarti Allah sedang memanjakanmu, bisa jadi ia sedang mengujimu. Ataukah engkau akan semakin dekat atau semakin lupa? Jika engkau mampu bersyukur di tengah kelimpahan, engkau akan naik ke derajat berikutnya. Tetapi jika engkau lalai, engkau akan jatuh tanpa sadar, dan hidupmu akan kosong meski tampak penuh. Ujian kedua, kesulitan dan kehilangan. Ada saat ketika hidupmu tiba-tiba berubah arah. Pintu-pintu yang dulu terbuka, kini tertutup rapat. Rizki yang dulu lancar, tiba-tiba berhenti. Orang-orang yang dulu menemanimu mulai pergi satu persatu. Kesehatan yang dulu engkau anggap biasa, kini menjadi kemewahan yang hilang. Di saat itu engkau bertanya lirih, "Ya Allah, kenapa engkau mengambil dariku segalanya?" Namun justru saat itulah Allah sedang memanggilmu pulang. Kesedihanmu bukan hukuman, tetapi panggilan. Air mata yang jatuh bukan tanda lemah, tetapi tanda hidupnya hati. Jika ujian kesenangan membuatmu lupa, maka ujian kesulitan membuatmu ingat. Ingat bahwa engkau tidak pernah bisa berdiri sendiri. Allah ingin engkau kembali bersandar hanya kepadanya. Ia mengambil sebagian agar engkau sadar kepada siapa semua itu harus dikembalikan.
Ada seorang ibu kehilangan anak kecilnya. Tangisnya tak berhenti, tubuhnya lemah, dunia seakan gelap. Namun di tengah luka itu ia berbisik, "Ya Allah, aku yakin Engkau lebih sayang padanya daripada aku. Jika Engkau mengambilnya, pasti Engkau tahu sesuatu yang aku tidak tahu." Itulah wajah sejati kesabaran. Dibakar oleh duka, tetapi tetap percaya pada cinta Allah. Kesulitan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyucikan. Tidak ada yang lebih indah daripada doa yang lahir dari hati yang patah, karena doa itu murni, tanpa topeng, tanpa pamrih, dan doa seperti itulah yang paling dekat dengan rahmat Allah. Maka ketika engkau merasa kehilangan segalanya, jangan buru-buru menganggap Allah meninggalkanmu. Bisa jadi justru di saat itu, Ia sedang menggandeng tanganmu, menuntunmu kembali ke jalan yang pernah kau tinggalkan. Jika engkau mampu bersabar di tengah kesempitan, jiwamu akan tumbuh seperti benih yang disiram oleh air mata. Ada ujian yang jauh lebih berat dari keduanya. Ujian yang tidak datang hanya dengan kesedihan dan tidak pula hanya dengan kesenangan. Ia datang sebagai pertemuan dua arus yang saling bertentangan, nikmat dan derita dalam satu waktu. Ujian ini tidak diberikan kepada semua orang. Ia datang hanya kepada hamba yang Allah pandang kuat. Karena ujian ini bukan sekadar untuk membersihkan, tetapi untuk meninggikan. Bayangkan, engkau berada di puncak kehidupan. Orang-orang menghormatimu, rizkimu luas, doa-doamu terkabul. Namun pada saat yang sama, engkau merasakan kesepian yang dalam. Engkau kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Engkau diberi kemuliaan di depan manusia, tetapi dicaci di belakang mereka. Engkau diberi nikmat di satu sisi, tetapi diuji dengan kehilangan di sisi lain. Inilah ujian para kekasih Allah. Lihatlah Nabi Ibrahim yang diminta menyembelih putranya. Lihatlah Nabi Ayub yang kehilangan keluarga, harta, dan kesehatan. Lihatlah Nabi Muhammad SAW yang dicintai Allah, tetapi harus menanggung hinaan, pengusiran, dan luka demi menyampaikan kebenaran. Apakah semua itu hukuman? Tidak. Itu adalah bentuk kasih sayang yang paling dalam. Karena semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, semakin berat ujian yang Ia berikan. Allah tidak sedang menghukum, Ia sedang menempa. Seperti pandai besi yang memukul besi panas untuk menjadikan pedang yang kuat, Allah memukul hatimu dengan ujian agar jiwamu lebih tajam, lebih murni, dan lebih kokoh. Maka jika hidupmu hari ini terasa seperti badai, jangan terburu-buru berburuk sangka. Bisa jadi engkau sedang dipilih. Bisa jadi engkau sedang diangkat derajatnya. Bisa jadi engkau sedang dibersihkan dari dosa-dosa yang tidak kau sadari. Ujian luar biasa adalah tanda perhatian luar biasa. Allah hanya menempa logam yang Ia tahu bisa menjadi pedang. Ujian yang sebenarnya hati. Setiap ujian, entah berupa kelapangan atau kesempitan atau keduanya, selalu menguji satu hal yang sama, hati. Hati yang sombong akan rusak oleh nikmat. Hati yang lemah akan hancur oleh duka. Tetapi hati yang bersyukur dan bersabar akan tumbuh di antara keduanya. Responmu terhadap ujian adalah cermin siapa dirimu di mata Allah. Ada orang yang ketika diberi nikmat menjadi lalai. Ada yang ketika diberi kesedihan berputus asa. Ada yang ketika diuji dua-duanya justru semakin kuat. Maka ujian bukan tentang apa yang terjadi, tetapi tentang bagaimana engkau bereaksi terhadapnya. Ketika engkau bersyukur dalam kelapangan, Allah tambahkan nikmatmu. Ketika engkau bersabar dalam kesempitan, Allah angkat derajatmu. Ketika engkau tetap beriman di tengah badai, Allah jadikan engkau dekat dengannya. Allah tidak menilai seberapa besar nikmat yang kau miliki atau seberapa dalam luka yang kau alami.
Yang ia nilai hanyalah bagaimana engkau menata hatimu saat menghadapi keduanya. Karena ujian bukan untuk menunjukkan kekuatanmu kepada dunia, melainkan untuk menunjukkan kejujuranmu di hadapan Allah. Pernahkah engkau bertanya dalam hati, mengapa Allah menaruh ujian dalam hidup manusia? Mengapa tidak dibiarkan saja kita hidup tanpa kesedihan dan kehilangan? Bukankah hidup akan terasa lebih damai tanpa air mata? Namun jika engkau merenung lebih dalam, engkau akan mengerti sesuatu. Tanpa ujian, engkau tidak pernah tahu siapa dirimu. Tanpa ujian, engkau tidak tahu bagaimana rasanya benar-benar butuh kepada Allah. Tanpa ujian, engkau mungkin terus berjalan, tetapi menuju kehampaan. Setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah. Ketika engkau diberi kelapangan, Ia sedang mengajarimu syukur. Ketika engkau diberi kesempitan, Ia sedang mengajarimu sabar. Dan ketika engkau diuji luar biasa, Ia sedang mempersiapkanmu menjadi lebih kuat dan lebih dekat dengannya. Bayangkan sebuah batu keras. Ketika dipukul, ia retak. Ketika diukir, ia terasa sakit. Namun pada akhirnya, dari pukulan demi pukulan itulah lahirlah bentuk yang indah. Begitu pula dengan jiwa manusia. Allah tidak sedang menghancurkanmu, Ia sedang memahatmu. Kita sering berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah imanku." Lalu Allah beri kesulitan agar kita belajar bersabar. Kita berdoa, "Ya Allah, dekatkanlah aku denganmu." Lalu Allah ambil sesuatu yang kita cintai agar kita hanya bersandar kepadanya. Begitulah cara Allah menjawab doa dengan jalan yang tak pernah kita duga. Semua karena Ia peduli, bukan karena Ia marah. Ujian tidak selalu datang melalui peristiwa yang menimpa diri kita. Kadang, ia datang melalui orang-orang di sekitar kita, melalui orang tua yang menua, pasangan yang sulit dimengerti, anak yang tidak sesuai harapan, atau sahabat yang tiba-tiba berubah. Semua itu tampak seperti masalah pribadi, padahal sesungguhnya itu adalah ujian dari Allah. Ujian untuk menguji kesabaran, kelembutan, dan ketulusan kita. Ada orang yang ketika diuji dengan keluarganya menjadi kasar dan dingin. Ia lupa bahwa di balik wajah orang-orang yang membuatnya lelah, ada amanah dari Allah yang harus ia jaga. Ada pula orang yang ketika diuji justru semakin lembut, semakin penyabar, dan semakin berdoa. Mereka adalah orang yang hatinya lulus. Kadang ujian itu datang dalam bentuk pengkhianatan. Orang yang kau percaya menusukmu dari belakang. Sakitnya luar biasa. Namun disitulah Allah melihat pilihanmu. Membalas dengan dendam atau memaafkan karenanya. Ketika engkau memaafkan, hatimu mungkin masih luka, tetapi jiwamu sedang dimuliakan. Ujian juga datang dalam bentuk amanah. Ketika engkau diberi kedudukan, kekuasaan, atau pengaruh, apakah engkau gunakan untuk menolong sesama atau untuk dirimu sendiri? Banyak orang hancur bukan karena kesusahan, tetapi karena kekuasaan yang mereka salah gunakan. Padahal setiap jabatan hanyalah titipan, dan ujian terbesarnya adalah apakah engkau tetap rendah hati ketika Allah menempatkanmu di atas. Hidup manusia tidak akan pernah lepas dari ujian. Kadang datang sebagai kesenangan yang melalaikan, kadang sebagai kesedihan yang mematahkan, kadang sebagai badai yang mengguncangkan segalanya. Namun apapun bentuknya, tujuannya hanya satu, untuk mengembalikanmu kepada Allah. Jika engkau mampu bersyukur di tengah kelapangan, hatimu akan selamat. Jika engkau mampu bersabar di tengah kesempitan, jiwamu akan terangkat. Dan jika engkau mampu tetap bertahan di tengah badai besar, engkau akan menjadi manusia pilihan yang hatinya telah ditempa hingga sekuat baja dan selembut doa. Hidupmu bukan kebetulan. Setiap hal yang terjadi adalah bagian dari pendidikan Allah. Ia ingin engkau tumbuh menjadi jiwa yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih dekat dengannya.
dunia ini sementara. Apa yang engkau miliki hari ini bisa hilang esok. Apa yang engkau cintai bisa pergi tiba-tiba. Tapi Allah tidak pernah pergi. Ia selalu ada, bahkan ketika semua yang lain meninggalkanmu. Maka jangan gantungkan hatimu pada sesuatu yang fana. Gantungkan hatimu hanya pada yang abadi. Karena hanya dengan itu, engkau akan mampu menghadapi setiap ujian dengan tenang. Mungkin saat ini engkau sedang diuji, mungkin dengan kelapangan, mungkin dengan kesulitan, atau mungkin dengan keduanya sekaligus. Apapun itu, jangan biarkan hatimu hilang arah. Tetaplah percaya bahwa Allah bersamamu. Setiap luka yang engkau rasakan, setiap air mata yang engkau jatuhkan, tidak ada yang sia-sia. Allah melihatnya, menuliskannya, dan akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih indah dari dunia ini. Kini, setelah engkau mengenal 3 jenis ujian dari Allah, biarkan hatimu jujur bertanya, di manakah engkau sekarang? Sedang diuji dengan nikmat, dengan derita, atau dengan badai besar? Apapun jawabannya, jangan takut. Selama engkau masih percaya, selama engkau masih menyebut namanya dalam sujudmu, engkau tidak akan tersesat. Karena setiap ujian adalah tanda cinta, dan setiap luka adalah jalan pulang menuju Allah. Semoga setiap langkahmu diberkahi, setiap doamu didengar, dan setiap ujianmu menjadi sebab yang mendekatkanmu ke surga. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina, wala mabalagha ilmina, waj'al kulla bala'in tariqan yuqarribuna ilaik, waj'al kulla dam'atin sababan untuk ampunanmu, waj'al kulla ujian kami jalan pulang menuju rahmatmu. Ya Allah, jika Engkau sedang menguji kami, maka kuatkan kami. Jika Engkau sedang membersihkan kami, maka lembutkan hati kami. Dan jika Engkau sedang memanggil kami, maka tuntun kami agar kembali dengan iman yang utuh.